Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik kepada kami. Terima kasih untuk kasih karunia yang Engkau sediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk segala hal yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Penuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu ya Allah. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Gabe didok ibana tuau. Tuk maasini rohakku diho, aidi hagaleo dosun tibbul hagogoon. Asa tagonamma hupa puji-puji diriku di bagasan akka hagaleoku. Asa songgop tuau hagogoon ni Kristus. Cukuplah kasih karunia Allah bagiku. Penyakit yang tidak terbayangkan dan tidak terpikirkan itu akhirnya menghinggapi tubuh ini. Demikian seorang pasien bergumam ketika mendengarkan nama penyakit yang sedang dideritanya dari tenaga medis yang memeriksa keadaan tubuhnya. Hanya mendengar nama dari sakit yang sedang dideritanya, semakin menekan hatinya dan selalu memikirkannya. Dikala kembali dari rumah sakit, si pasien terus memikirkan penyakit yang sedang diidapnya, seolah-olah jika semakin dipikirkan, maka penyakit tersebut akan segera berkurang dan sembuh. Ternyata semakin berat dia memikirkan penyakitnya, justru semakin bertambah berat penyakit tersebut dan menggerogoti anggota tubuhnya yang lain. Selama seminggu pikirannya terkuras dan membuat dia drastis semakin tertekan dan semakin menurun kondisi kesehatannya. Tetapi dalam waktu itulah dia bergumul dan berusaha mengelola hati dan pikirannya dengan berserah kepada Tuhan. Dalam proses mengelola hati dan pikiran, dengan berserah kepada Tuhan inilah dia menyadari betapa yang sangat dia butuhkan adalah kasih karunia Tuhan. Dia tidak dapat menyangkal apa yang dikatakan oleh tenaga medis yang menanganinya. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan itu sudah cukup bagi dia untuk menjalani setiap proses yang harus dilaluinya. Tanpa kasih karunia Tuhan, justru dia semakin drop, semakin tertekan, dan hanya mengandalkan pikirannya saja. Tetapi dikala dia berserah dan mengandalkan kasih karunia Tuhan, dia menyaksikan bagaimana Tuhan menguatkannya, bagaimana Tuhan menolongnya dalam keyakinan menjalani setiap proses pengobatannya. Mungkin penyakit itu tetap berada dalam tubuh jasmaninya, tetapi karena fokusnya kepada kasih karunia Tuhan, akhirnya dia dapat berjuang dan dapat dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Sahabat yang diberkati Tuhan, seberat apapun pergumulanmu saat ini, seberat apapun kelemahanmu, ingatlah, justru dalam kelemahan itulah kita dapat melihat, menyaksikan, merasakan kekuatan Tuhan menopang dan menolong kita. Kekuatan Tuhan senantiasa menopang kita dalam segala keadaan baik dan tidak baik, dalam kelebihan dan kekurangan, dalam kekuatan dan kelemahan kita. Namun kita akan lebih merasakan dan menghidupinya dikala keadaan tidak baik, kekurangan, dan kelemahan. Seperti Paulus yang menyatakan dia lebih bermegah atas kelemahannya, supaya kuasa Kristus turun menaungi dia. Bukan mengeluhkan kelemahan, tetapi melihat kelemahan itu dari sisi kasih karunia Tuhan.
Kiranya cukuplah kita dengan kasih karunia Tuhan yang menolong dan memampukan kita menghadapi kelemahan, kesusahan, penderitaan, pergumulan, sakit, penyakit. Percayalah, kasih karunia Tuhan senantiasa tersedia bagi kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang selalu tersedia bagi kami. Dan melalui segala keadaan yang kami hadapi, dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan, Engkau mampukan kami, dan kami semakin lebih merasakan kesempurnaan dari kuasa dan kasih karunia Tuhan. Mampukan kami ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.